eh, video yang diambil itu, dan yang mengambil itu akun bernama Tuyul. Saya harus ngomong terus terang ya. Dia mengganti narasi dari RK menggunakan AI. Pakai suara dari AI yang 11-12 sama dengan bahaya itu. AI bahaya itu. Itu adalah bahaya Tuyul. AI itu. Nah, makanya dalam hal-hal seperti ini, kenapa saya wanti-wanti ketika teman-teman ngomong, saya bilang jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Gitu. Karena RK itu sudah ngalamin itu. Gitu loh. Ya Bang Oke, Engki, lanjut. silakan Bang Engki. Ada yang sampaikan tadi kayaknya. Silakan Bang Engki. Mungkin kami selalu berusaha menekankan ya, dalam dunia medsos ini kita tidak saling mengenal di dalam berdiskusi berdiskusi baik sesama kekristenan maupun di luar kekristenan. Tujuan kita kan tidak hendak cari musuh, tetapi lebih memberitakan kebenaran firman Kristus Yesus bagi setiap telinga yang mau menyediakan diri untuk mendengar, untuk mendapatkan terang hidup. Tentu sekali lagi ini banyak diabaikan dasar-dasar apologetika seperti perintah Yesus Kristus. Memang di dalam Matius 28, 19 dan 20, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, dan ajarlah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku ajarkan kepadamu, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya penegasan Kristus tentang amanat agung ini ada suatu metode yang harus dipahami dalam berdiskusi atau berapologetika yang sering diabaikan, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15, yaitu kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, yang seringkali dilupakan ini. Kemudian baru kita memberikan pertanggungjawaban pengharapan kita kepada Kristus dengan hormat dan lemah lembut. Ini yang seringkali diabaikan. Artinya apa? Adanya kesombongan-kesombongan teologis hanya kalau pendapat kita tidak diterima. Dia ribut bahwa pendapatku, gerejaku adalah yang paling benar di sini. Mohon maaf kalau ada beberapa, saya kemarin berdiskusi dengan rumah makan KG yang mengaku dari ini ya, apa namanya, GOI ya, GOI. Terus terang aja kami, loh kok demikian? Sekelas rumah makan dalam bernarasi di publik, jangan membawa gelar. Anda harus siap-siap dibully kalau memang orang nggak peduli di sini Anda seorang profesor, seorang doktor, seorang rumah makan. Orang nggak akan peduli karena Anda yang ajak diskusi itu, kita tidak pernah tahu latar belakang pendidikannya seorang tukang becak atau seorang nelayan atau seorang akademis. Dia nggak peduli. Dia di sini bernarasi tentang keimanan mereka. Kalau merasa diserang, dia akan menyerang balik. Itu yang faktanya demikian dalam berapologetika. Lah, kalau sudah membawa nama gelar, apalagi status jabatan di organisasi gereja, mohon maaf, jangan. Nanti justru mempermalukan daripada diri Anda di ruang publik. Saran saya demikian. Saya prihatin juga ya kalau ada sekelas rumah makan seperti itu ya. Kemudian sekali lagi dijelaskan di dalam Matius 5 ayat 9, barang siapa yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Tentu kita datang ke komal-komal, terutama di dalam komal Kristen, tidak cari musuh, apalagi gibah ya, saling membicarakan orang lain sesama Kristen. Sebetulnya juga nggak enak. Saya seperti saya ini lagi gibah nih, ada rumah makan. Begitu. Iya. Saya lagi gibah ini, lagi menceritakan rumah makan ini saya. Tapi sebagai pengajaran dan sebagai pelajaran. Karena saya begini menanggapi beliau, Pak Eng, Pak Sila, kita itu harus Pak Sila, ayo kapan ketemu? Pak Sila, Pak Sila, kapan makan soto nang pojokan Patua? Sila. Iya. Saya juga mau Bang Engki. Teman-teman saya izin pamit Sila ya. ini janjian kok. Semuanya God bless everyone.
Iya Kak Ros. Oke, Terima kasih, salam salam Kak Rosemary. Ros. Mm-mm. Jadi sekali lagi ini ya, dasar-dasar apologetika yang sering diabaikan teman-teman Kristen, akhirnya apa? Adanya kesombongan teologi bahwa ilmunya yang paling tinggi saat narasinya di apa ya? Ya, anggap aja ini pendapatku yang paling benar. Kalau saya menghindari, makanya kemarin saya karena saya lihat narasi beliau ini hanya keselamatan lewat gereja, saya berpikir, loh, kok keselamatannya hanya lewat gereja? Bukan lewat Yesus Kristus, padahal Yesus Kristus sudah menegaskan di dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Hanya dua pilihan. Kemudian dijelaskan dalam Yohanes, Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 3 ayat 5, barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat masuk kerajaan Allah. Lah kok tiba-tiba ada narasi Paulus di dalam Petrus sebagai acuan pertama bahwa Yesus adalah kepala. Ya memang betul Yesus adalah kepala, tetapi kita harus menempatkan konteks kalimat itu. Keselamatan bukan di dalam kegerejaan. Banyak orang kecewa dari gereja, meninggalkan Kristus. Justru keselamatannya dalam ajaran Kristus, bukan dari gereja. Mohon maaf ini kalau saya salah, mohon dikoreksi Pak Sila. Karena saya kemarin berdiskusi dengan rumah makan kaki itu seperti itu pendapatnya dia. Akhirnya saya menghindar. Sudah rumah makan, saya nggak mau ribut sama orang. Saya izin turun. Itu saya sikapi demikian. Saya nggak mau ribut sama orang. Begitu Pak Kalau Sila. mau Silakan bahas dogma ditanggapi. gitu, jangan ini Paman Engki, karena mungkin penjelasannya dia itu apa belum Terlalu terlalu tinggi di. bro. Iya, karena kalau aku Tinggi. ya nggak bisa pilih gereja atau Yesus, jangan diataukan. Karena gereja dengan Yesus itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah itu. Betul Kalau bro. dibilang keselamatan Tapi kan dalam, narasi itu loh. Betul. iya makanya narasinya tuh harus diperhalus. Kalau Vano menganggap keselamatan itu dari keduanya, nggak bisa dipisah itu. Kalau dibilang keselamatan lewat Yesus betul, keselamatan lewat gereja betul, karena memang Yesus itu mendirikan gerejanya. Gitu, kepenuhan tetapi keselamatan narasi itu di juga- dalam gereja, tapi bukan berarti dalam gereja itu selamatan mutlak. Ya enggak, keduanya itu nggak bisa diataukan. Pilih Yesus atau gereja, nggak bisa. Keduanya itu Betul. berkesinambungan. Ya, maksud gitu. saya kalau narasi rumah makan kalau seperti narasimu aku bisa terima bro. Lah kalau dia narasinya yang ditekankan denomnya ini, saya loh agak kaget bro. Kalau ditekankan ke denomnya, Dia jadi denom saya akan denom apa? kaget. Denom Saya apa, bilang Paman? goa tadi loh bro. Goa Oh, goi goa. tadi loh. Kalau goa diwajarkan, Paman, karena dia kan mereka itu kan Bukan nggak kanonik. goi. Iya tahu, Goi. justru jangan disebut itu. Loh, Iya, goa bukan. betul. Itu justru dia rumah makan itu. Yang saya hormat kepada pimpinan beliau yang ini episkopnya ini, saya menghormati Iya episkopnya. tahu, saya tahu maksudnya itu, saya tahu maksudnya gereja mana. Ya saya maklumkan kalau gereja itu karena mereka nggak kanonik kok. Jadi kalau memang narasinya terlalu offset, wajarkan saja. Makanya saya tanya, Iya. loh Anda mohon maaf kalau di ruang publik pakai dengan status jabatan itu apakah diizinkan? Oh ya, kami diizinkan oleh episkop kami untuk Lu melakukan episkopnya pun apologetika nggak di ruang kanonik publik. kok, gitu. Waduh, aku nggak bisa Episkopnya pun nggak menjustifikasi, bro. kanonik, gitu. Nanti Vano waktu Iya, itu udah menjustifikasi. pernah bukakan juga kok di sini. Kalau teman-teman pada inget ya beberapa bulan lalu. Karena memang orang-orang mereka itu selalu iniin orang, kayak contohnya yang salah satunya tuh KA itu kan. Itu juga kan orangnya kan selalu ini. Pokoknya salah. Dan kemarin juga kan ribut juga sama Pak Justin itu, sama Bu Sofi juga itu. Orang itu. Betul. Iya. Itu. Ya kalau Vano nggak heran karena memang kalau mereka itu nganggap semuanya Kaget musuh. toh. Mereka tuh nganggap semuanya musuh, yang benar mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat Iya. dari struktur gerejanya pun, gereja mereka nggak kanonik toh. Jadi ya udah Paman Eng jangan kepancing kalau sama orang-orang mereka.
Iya. Iya, nggak usah. Akunnya yang Intinya namanya kaget keselamatan. itu toh bro. Intinya gini, Paman, keselamatan itu nggak bisa dipilih antara Yesus atau gereja, itu jangan. Ada juga yang saya dengar begini, Vano. Saya dengar ya, itu saya di bawah saya jadinya kok ada ajaran seperti ini, bahwa baptisan Katolik, baptisan Protestan itu kagak dikenal Yesus. Yang sah itu hanya satu. Gitu. Kan tadi sudah saya bilang bro, gini ya, kan tadi sudah saya bilang ya, doktrin ya yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja tadi yang dikonsili, yang menyangkut juga salah satunya tentang apa itu namanya baptisan, sakramen dan lain-lain, itu kan saya sudah ngomong, bapak-bapak gereja memutuskan itu bukan pakai denom. Nah yang konyol ini kita sekarang nih, yang sudah pada denom-denoman nih, saling membenarkan diri. Nah, Maka tapi teman-teman Kristen harus dewasa kita. Bapak-bapak gereja membuat doktrin bagi kita ini bukan berdasarkan denom, tapi denom yang make semuanya selama dia Tritunggal, titik. Jadi kalau ada membahas tentang baptisan, tentang makan roti dan ini yang paling benar denom ini, hello, belajarlah, dewasalah dalam iman. Kan saya sudah berkali-kali ngomong, bapak-bapak gereja membuat doktrin bukan untuk satu denom. Bukan. Hentikan perbedaan kayak gitu-gitu, konyol gitu loh, masih kanak-kanak. Saya mau lari ke sini teman-teman ya, izin ya teman-teman ya, saya mau baca ayat ini nih. Judulnya ini penting banget ini. 1 Korintus 3, kita baca teman-teman ya. Judulnya pun pas dengan situasi kita nih. Ya, yang sering membahas yang nggak penting, nggak dewasa menurut saya ya. 1 Korintus 3, ini nih penyebabnya nih. Ya, ayat 1 sampai 3 aja. Ya, saya baca teman-teman ya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Perselisihan judulnya, perikopnya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya, seperti manusia, apa nih manusia rohani? Kenapa ini kok ada kata manusia rohani? Lanjut ya. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus. Lanjut ya. Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Berarti ada yang mimik susu, ada yang sudah makan keras nih. Ya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat terakhir, yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Alat selanjutnya teman-teman tahu lah ya, Apolos, Paulus, Kefas itu. Saya nggak mau lanjut. 3 ayat tadi ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita bertumbuh. Kalau level kita masih mimik susu, teman-teman, jangan banyak ngomong, baca tentang firman Tuhan, menerangkan tentang Yesus siapa. Kalau level kita masih mimik susu. Orang mimik susu itu dikatakan di sini masih level keduniawinya masih kental, bukan manusia level sudah rohani kayak para rasul itu. Makanya para rasul juga mengajarkan juga tahu levelnya gitu loh. Kalau disampaikan yang tinggi-tinggi tentang kekristenan, tentang Yesus, mental, masih mimik susu dikasih makanan keras itu kan pasti mental loh. Muntah, si bayi itu pasti muntah. Dia masih level mimik susu, kita jejeli nasi bungkus misalkan, muntah dia, bukannya nggak mau, muntah. Nah saya mohon teman-teman ya, yang di bawah juga ya, yang masih level pemahamannya minum susu, tahan diri dulu deh, mending belajar nih. Belajar aja dulu, mendengar siapa yang sudah levelnya makan roti, sudah levelnya makanan keras, nah itu kita belajar sama dia. Kalau sudah kita menyadari gitu teman-teman, saya yakin kok, semua saudara-saudara yang ini ya, saya sekali lagi nggak ngaku apologet, saya bukan apologet, saya orang biasa. Saya yakin kok kita akan semakin kompak di sini, sama-sama saling mengisi. Oh itu levelnya sudah di atas mimik susu nih, saya level mimik susu, saya harus ngerem nih. Karena saya masih level mimik susu, atau masih mengarah menuju ke makanan keras. Itu kan proses semuanya teman-teman. Jadi nggak bisa, contoh nih ya, seorang murtadin nih, tiba-tiba bisa menyerangkan nih tentang isi kitab suci nih, ya. Tiba-tiba nih, ya.
Oh saya diterima, oh saya mendapatkan ini ilham Roh Kudus, ilham nih. Pakai bahasa sebelah tuh ilham. Atau saya di ini apa didatangi Roh Kudus. Tiba-tiba dia bisa bilang, di kekristenan tuh nggak ada kayak gitu teman-teman. Gue tahu lagi orangnya siapa pemajus. Aduh. Ya, jadi yang kita, ayo sama-sama kita pahami nih ya. Ini ajaran para rasul, judulnya pun keren nih, perselisihan. Mungkin orang pandai ya menjelaskan tentang ini ya. Tapi apakah keimanan mereka, kekristenan mereka sudah di atas nggak mimik susu nih, gitu loh. Nah ini sering saya lihat kayaknya teman-temannya merasa sudah paling hebat padahal levelnya masih mimik susu. Ini loh, makanya akhirnya jadi yang ribut-ribut itu. Orang kalau sudah makanan keras biasanya orang yang mampu mengendalikan diri. Salah satu dari bentuk buah roh itu pasti ada dalam diri dia. Kalau orangnya sudah levelnya makan keras nih. Tapi kalau masih mimik susu ya wajar dong kekanak-kanaan. Masih gampang baperan. Namanya masih bayi mimik susu. Gampang terpancing emosinya. Ya, marah-marah, nantang-nantang. Itu kan anak kecil itu. Masih mimik susu kan? Kalau kita tahan susunya nggak kasih minum, kira-kira diam nggak dia? Enggak, akan mancal-mancal dia. Akan ngeroweng-ngeroweng kayak muncul kekanak-kanaannya. Nah gitu loh teman-teman. Kalau kita masih level susu, ayolah stop lah. Kayak tadi membahas anak dan putra aja masih level susu, tetapi dia merasa sudah makanan keras. Tadi itu yang naik tadi. Ya, kalau masih level susu, yuk menahan diri yuk. Tadi bro Sila keren tuh. Bukan kuantitas, setuju saya. Kualitas. Makanya berbeda antara yang level mimik susu dengan yang sudah makanan keras. Itu kualitas teman-teman, bukan kuantitas itu. Membedakan antara tentang mimik susu dengan makanan keras ayat tadi itu. Ini sudah menyangkut kualitas ini, kualitas memahami firman Tuhan. Kalau sudah level para rasul, apalagi bapak-bapak gereja, udah nggak mungkin mimik susu mereka. Udah enggak lah, mereka menghadapi setan-setan bidat itu udah level makanan keras itu. Gitu ya teman-teman ya, silakan lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, teman-teman, salam. Shalom, Ovi. Silahkan, Ovi. Salam Pak Charlie, Pak Silas. Ya, saya tidak ikuti dari awal, tapi saya pikir ya, kita mengikuti aturan setiap room. Tadi bagus juga. Barangkali juga yang buka room itu punya aturan tersendiri. Kalau saya buka room juga beda aturannya di sini. Tapi saya bilang begini, Bapak sebelumnya ini tadi betul kata Bapak itu bahwa memang iman itu sebenarnya kan proses. Makanya di dalam Alkitab itu ada kalau ada nanti kurang pendapat saya kasih tahu, ada 4 pasang iman itu. Ada iman kecil, ada iman besar, ada iman lemah, ada iman kuat, ada iman yang kanak-kanak, ada iman yang dewasa, ada iman yang kurang percaya, ada iman yang sungguh-sungguh. Dari iman kecil ke besar itu kan proses. Jadi harus bisa mengukur diri. Makanya salah satu buah roh itu kan pengendalian diri. Jadi kalau memang belum mumpuni pengetahuannya soal Alkitab, nggak usah bicara. Karena kita melihat di TikTok ini, mohon maaf ya, banyak yang tadi itu yang dibilang itu masih minum susu. Tapi dengan beraninya mereka memberitakan Injil, maka itu merusak. Tidak hanya merusak ajaran itu sendiri dalam tanda petik ya, isi ajaran itu, tapi juga membuat perkelahian antara denom gitu. Padahal sebenarnya para guru besar kita itu, para profesor kita itu 2 dekade sebelumnya itu kan mereka sudah menulis theological treatise itu kan, tahap-tahapan doktrin, misalnya Wayne Grudem, Robert Morey, ini orang-orang hebat nih, ketua baptis Amerika Serikat nih. Itu, dan banyaknya di dalam buku teologi sistematika mengatakan kita punya doktrin primer, sekunder, lalu ada yang misalnya tersier, ada adiafora. Dari yang sekunder itu kita tidak boleh cabut pedang sesat bidat. Biarlah perbedaan itu sebagai alat atau sarana untuk menghargai yang berbeda pendapat dengan kita. Saya barangkali berbeda dengan Pak Sila pada hal sekunder, tapi pada hal yang primer, ayo kita memberitakan Injil dengan baik, terutama ya Tritunggal atau Dewi Natur yang dibuang ke sampah misalnya. Kita harus memang luruskan
Bahkan di maaf ya, di gereja kita itu kalau isu-isu seperti itu kita langsung bisa kita ubah tema firman Tuhan pada hari Minggunya itu. Kita berikan tanggapan apologetik terhadap misalnya Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan, dan lain sebagainya. Dan kita mengejar kualitas. Walaupun kualitas itu memang harus diikuti dengan kuantitas. Karena untuk itulah kita, Mateus 1 itu kan, inti dari amanat agung kan satu saja amanat agung itu kan. Perintahnya satu, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana cara kita melakukan itu? Partisipal. Pergilah, setelah pergi, jangan kasih tahu dulu Tritunggal waktu kau mau beritakan, kecuali kalau ditanya. Saya setuju itu. Itu kita bertanya, Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat. Nah setelah dia percaya, jangan juga baru mengaku langsung dibaptis. Itu pengalaman di TikTok itu kan ada. Heboh sekali ya, sampai di pendeta diutus baptis. Tidak lama sudah terima uang 200 juta. Balik lagi Islam kan. Jadi hati-hati. Lalu dibaptis itu gereja lah, kasih. Itu kan fungsi gereja, kasih ke gereja. Lalu setelah dia dibaptis kira-kira sudah katekisasi dan lain sebagainya, aturan gereja masing-masing, atau gembalanya misalnya sudah tahu dia bisa dibaptis 6 bulan. Itu yang terakhirnya di das kontes kan, ajarkan semua. Jangan kita banyak ya, maaf ya teman-teman, karena saya aktivis gereja juga. Banyak orang itu baru orang masuk di dalam gereja kita lalu mencocoki dengan ajaran-ajaran. Saya tidak larang, tapi kalau mencocoki persepuluhan, kalau tidak kasih persepuluhan kau mati dalam dosamu dan lain sebagainya kan, itu berbahaya. Jadi saya setuju dengan Bapak sebelumnya tadi, tentu saja dengan teman-teman. Mari kita berapologetika dengan tadi ada yang mengutip itu 1 Petrus 3 ayat 15, supaya kita menjadi terang dan garam ya. Garam dan terang, kemudian bau Kristus di mana kita ada, di offline, di online. Ya, barangkali saya di tempat saya agak sedikit lebih keras, terutama untuk Oneness Pentecostalism atau JO. Tapi oke lah, ini ada yang saya punya hubungan baik dengan Pak Charlie, mitra kerja saya dalam pelayanan. Puji Tuhan, itu luar biasa. Itu jadi berkat Pak Silas juga luar biasa, dan teman-teman tentunya luar biasa. Mari kita memberitakan ajaran primer itu dengan baik. Kalau ada ajaran sekunder kita berbeda, jangan kita jadikan perbedaan itu sebagai alat untuk saling menghormati. Walaupun pada titik-titik tertentu kita tidak sepakat, sepakat untuk tidak sepakat. Begitu saja Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.